Ini mah channel nggak jelas. Nggak jelas ya, jadi Ya. ya tukang dulu. No, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aki-aki bau buntelan. Apaan tuh? Bikin kopi rada kentelan. Ya. Oke, kali ini kita bakalan Apaan tuh? tanya-tanya nih. Tanya-tanya apa nih? Tanya-tanya tentang barista. Barista. Ditemenin dengan narasumber kita, Bang Juli. Oke. Coba Bang, perkenalan dulu Bang. Siapa? Ya, jadi nama gua Julianda. Ini kan mau nanya soal barista. Jadi Barista. di sini gua mau sharing bukan ngajarin. Sharing tentang pengalaman gua yang jadi barista dari 2015. Jadi kurang lebih 6 tahun. Jadi kalau misalnya nanti gua sharing ada beberapa poin yang salah, maafin gua ya, wahai para suhu kopi di luar sana. Saya minta maaf. By the way, ini channel apa nih kita nih? Ini mah channel nggak jelas. Nggak jelas ya, jadi Ya. tukang dulu. No, Gak apa-apa. dari awalnya udah nggak jelas nih, Iya. tumpah kan. Nggak jelas. Oke, sekarang kita tanya-tanya nih Bang Juli, ya kan, yang udah berpengalaman selama berapa tahun tadi Bang? 6 tahun. 6 tahun jadi barista. Oke. Tapi Jadi, nah iya, dari tukang nyuci sampai barista. sampai barista. Berarti saya pengen nanya nih Bang, Aduh, barista apa? itu apaan sih Bang emang? Ya kan orang banyak tahu nih, barista. Barista apa nih itu emang? Hah? Barista. Jadi barista itu istilah untuk orang yang istilah buat orang yang membuat kopi. Barista istilah orang yang expert di specialty kopi, itu namanya barista. Orang yang menekuni atau membuat kopi itu disebutnya barista. Barista itu seperti itu. Jadi nggak semua orang yang bikin kopi bisa jadi barista, harus punya ilmu tentang cara membuatnya, ilmu tentang tahu rasanya dan lain sebagainya. Berarti kalau tukang Starling itu barista bukan Bang ya? Itu barista. Oh, itu barista. Tapi nggak tahu deh itu apaan. Nah, Starling sebenarnya bukan disebut barista karena dia buat kopi tapi dia nggak mengerti tinggal jadi doang ya? Iya, tidak mengerti presentasi kopi, pengertian kopi atau rasa kopi itu. Nah kan abang udah 6 tahun nih Ya. di dunia barista ya kan. Terus bagaimana dunia barista itu Bang yang sudah abang Barista. rasain nih? Iya. Masuk dunia barista, maksudnya perkembangannya. Iya, bagaimana yang udah abang rasain nah? Jadi kalau di sini gue mau bahas tentang perkembangan dulu. Perkembangan barista itu awal dulu, barista itu orang yang membuat kopi aja, belum kayak sekarang. Jadi kalau sekarang tuh orang jadi barista itu lebih kayak passion sih, kayak gaya hidup juga udah jadi barista sekarang. Dan untuk problemnya yang sekarang sih, maksudnya plus minusnya. Plusnya itu jadi dunia barista itu orang jadi pengen ngerti kopi. Plusnya itu jadi pengen tahu tentang kopi, tentang biji kopi, tentang macam-macam kopi di Indonesia. Itu plusnya. Tapi minusnya untuk sekarang nih banyak orang yang baru jadi barista Harus sotoy. Wes. Dulu yang sotoy ini nggak usah gaya. Ya, Gaya-gaya. Iya, jadi Gaya-gaya. minusnya itu sotoy. Pada sotoy orang baru ngerti belajar setahun atau 2 tahun udah langsung apa namanya, ngeritik orang yang nggak tahu, yang sebenarnya udah expert apa enggak gitu. Baiknya di situ. Jadi di dunia kopi itu disebutnya pendekar kopi. Iya. Pendekar kopi. Nah, kan yang tadi abang bilang tuh barista itu pembuat kopi. Nah, terus ada bahasa lagi nih, bartender namanya. Ya kan? Perbedaan barista sama bartender itu apa Bang? Barista, bartender. Iya. Kopi dulu kali ya. Oke, ngopi dulu ya. Ngopi dulu Bang. Kopi dulu nih biar Kopi kita dulu. enjoy. Langsung aja sini, sok ke rumah gua. Kita Kopi dulu. Ya, kita asik aja. Opo ini.
Masih good bang. Ada lagi dia yang komen. Ya jadi perbedaan barista sama bartender pertanyaannya. Barista itu orang yang fokus di kopi, specialty coffee. Dari awal menyeduh sampai akhir itu yang disebut barista. Kalau bartender dia lebih fokus sebenarnya di alkohol. Oh. Tapi bukan alkohol doang, dia biasanya di mocktail, koktail, jus dan segala macam. Tapi yang gayanya kan ngelemparin botol gitu. ya, untuk itu kalau di situ kita bahasnya metode cara pembuatannya. Cuman untuk sekarang kalau yang gua ikutin perkembangannya dari 2019 itu barista sama bartender udah mulai gabung satu. Jadi barista harus bisa bartender juga harus menguasai kopi. Perbedaannya di situ sih. Kalau barista spesialis kopi, poin besarnya nih, bartender spesialisi alkohol. Spesialisi anjing. Specialty ya. Nah, kan udah lama nih. Masih tahu dong ya kan syaratnya jadi barista itu apa? Syarat jadi barista yang pertama sehat. Sehat jasmani, rohani. Kalau nggak sehat berarti nggak bisa ya? Iya, lu nggak sehat, yang ada lu gila. Nggak bisa jadi barista ada lu. Nah, Syaratnya, sebenarnya syarat jadi barista, kalau misalnya, jadi di barista itu ada yang namanya junior sama senior. Kalau untuk junior syaratnya cuma satu, lu harus punya rasa pengen tahu sama pengen belajar. berarti harus Apapun benar-benar itu ya? masih ya, apapun profesinya itu yang penting. Cuman kalau misalnya jadi senior barista, syaratnya yang satu, lu harus ngerti cara buat kopi, baik espresso, baik manual, baik minuman non-kopi. Itu syarat jadi barista, dan orang yang tahu rasa kopi itu apa. Jadi makanya disebut apa sih bang yang mahal dari barista? Yang mahal dari barista itu sebenarnya indera pengecapannya, itu yang mahal dari barista. Jadi banyak orang yang bisa buat kopi tapi dia belum tentu tahu rasa kopi yang enak itu kayak gimana. Nah, berarti kayak Starling tuh ya. Iya, itu bedanya gitu barista sama Starling. Nah, terus apa bedanya bang kopi di kafe sama kopi di warkop? Kayak gini Nah, maksudnya. Iya, ini kan kopi warkop, kopi Starling. Bedanya kopi di warkop sama kopi di Starling. Beda Di harga. kafe. Di kafe. Di kafe Iya. ya. Yang abang ini. Kan kalau di kafe kan pasti barista tuh ya. Ya kalau di warkop mah siapa baik kan? Apa baik? Iya, bedanya Kuli gimana? juga ada. Kuli juga bisa. Ojol apa? Seduhan kopi sindang juga bisa. Terus Jadi bedanya sebenarnya beda di kualitas. Yang pertama, karena di kafe kan awal mahal. oh iya. Karena dia dari kopi asli, jadi belum terkontaminasi. Kalau misalnya di warkop kan pakai kopinya yang saset. Iya. Saset itu kopi yang artificial, jadi kopi yang udah banyak campurannya. Jadi bedanya kopi yang di kafe sama di warkop itu sebenarnya beda di kualitas. Yang pertama, kualitas yang di kafe itu kopi yang benar-benar asli atau belum terkontaminasi. Kalau di warkop itu biasanya kan kopi-kopi saset yang kayak ya biasanya dah, dan itu biasanya udah artificial, udah banyak campuran. Bedanya di situ. Poin besar sih bedanya di situ. Di kualitas. Nah, dalam dunia perkopian nih bang, dunia barista, yang abang tahu nih, top nomor 1 barista di Indonesia siapa bang? Kalau top nomor 1 di Indonesia untuk barista, jadi di dunia barista tuh ada yang namanya barista sama manual brew, harus dibedain dulu. Kalau manual brew dia specialty manual, jadi manual itu kopi diseduh secara manual, tidak pakai mesin. Manual. Kalau barista rata-rata kopi yang diseduh udah pakai mesin, dan biasanya itu kopinya espresso, latte, cappuccino. Untuk orang nomor 1 di Indonesia sebenarnya nggak ada. Jadi terakhir 2019 itu Michael Jessin, dia Indonesia apa sih namanya, barista champion world, tapi dia juara 4. Oh juara 4. Bukan juara 1, juara 4 yang mewakili Indonesia. Terakhir 2009, 2020. Di dunia. Iya, Oh, world. Tapi itu
2019, 2020, 2021 udah nggak ada. Nah untuk Yang gue ikut tuh itu beda, itu 2021 itu cuma Indonesia ya. itu juga bukan, itu pertama kali ada Barista Innovation Challenge. Oh, perdana berarti ya. Jadi gue mau nanya juga nih, gue mau sombong sedikit. Ya, iya. Agak sombong, bercanda. Ya. Bercanda. Jadi di 2020 itu ada perusahaan di Indonesia yang ngadain apa sih namanya, perlombaan yang baru pertama kali, itu namanya Barista Innovation Challenge. Itu dimana barista dituntut buat satu minuman yang ikut gua, Pak. Kebetulan gua Ya lu harus manggil gua Bang, karena gua Bang. iya. Ikut gua, Bang. Jadi kebetulan gua di situ masuk pertama 30 besar. Ya. Kebetulan di situ. Jadi itu dituntut buat kita innovation. Jadi buat kopi tuh bukan begitu-begitu aja. Yang dimaksud bukan cuman buat kopi. Kalau rata-rata kan barista tuh cuman buat kopi. Jadi di 2020 itu barista dituntut buat berinovasi tapi dengan bahan kopi. Mau campuran apa aja juga nggak apa-apa. Yang penting ada bahan kopinya. Nah, kan Jadi tadi kembali lagi nih, gue belum bahas ini. oh iya, belum. Nomor 1 tadi yang Barista Champion World Michael Jackson 2019, tapi dia juara 4. Untuk manualnya 2020 gue lupa, kalau nggak salah manual Paujan. Itu manual brew-nya. Jadi harus bedai barista sama manual brew. Dari mana tuh, Bang? Kalau yang manual brew dari Serpong. Oh, Tangerang ya, dekat sama kita. Dekat, satu daerah. Iya. Indonesia nggak kalah hebat. Bukan main. Kopinya sampai lagi, Nikmat. bukan main. Kan meong. Nah, berarti kan makin kesini zaman makin canggih ya. Ya. Makin modern, terus gaya hidup juga seiring berjalan mengikuti. Ya. Nah, kenapa barista ini sekarang jadi fashion anak-anak muda terutama? Jadi kenapa jadi passion? Karena banyak yang bilang sih, ini mah orang yang bilang ya, tapi gua sendiri jadi barista biasa aja gitu. Biasa aja. Orang yang bilang kalau jadi barista tuh keren, kata mereka sih. Iya. Keren, banyak gaya. Dan sebenarnya kenapa dibilang keren? Sebenarnya kalau jadi barista tuh poin plusnya kita bisa interaksi langsung sama customer, dan itu nggak dituntut ada batasan. Bagus jadi barista gitu. Jadi kita ngelayanin customer sebagaimana kita ngelayanin temen. Enak jadi barista gitu. Jadi kenapa mereka bilang passion, ya emang keren juga sih kalau dipikir-pikir. Keren sama ya gaya hidup dah sekarang jadinya. Cuman gue sih ini pendapat gue nih ya. Iya. Kalau misalnya lu mau jadi barista nih sekarang nih, lu nggak apa-apa jadi barista, tapi gue pengennya sih jangan baik gaya, itu doang. Jangan baik gaya kalau belum tahu ilmunya. Berarti kesimpulannya dari pembicaraan kita kali ini tadi benar. Apa mau ada yang ditambahin lagi, Bang, dari kesimpulan kita? Kesimpulannya ya ada lagi gua mau tambah nih. Kesimpulannya buat lu yang di luar sana yang pengen jadi barista, lu nggak apa-apa sih jadi barista. Cuman yang lu harus tahu, jadi barista itu nggak setahun, 2 tahun, 3 tahun. Jadi banyak prosesnya panjang. Karena itu menyangkut pengecapan lidah. Jadi kalau misalnya lu jadi barista, nggak usah soto yang pertama. Yang pertama lu harus pelajarin tuh, kalau misalnya lu udah ngerti, udah punya jabatan Q grader atau trainer barista, ya lu boleh lah sombong kalau lu masih jadi barista ecek baru setahun, 2 tahun, atau baru jadi barista KPKP kecil. Boleh sharing, nggak apa, asal jangan jadi pendekar sotoy. Merasa pro. Iya, komen kopinya nggak enak, kopinya kurang ini kurang itu. Lu udah ngerti apa? Lu udah ngerti espresso. Apa aja yang ada di espresso? Item-item apa aja yang ada di espresso? Mungkin dari situ aja lu nggak tahu. Terus manual brew apa-apa aja yang jadi poin manual brew, apa-apa aja yang harus diperhatiin. Udah bisa kalibrasi belum? Kalibrasi apa-apa aja poinnya? Apa-apa aja yang harus nggak boleh dilakuin? Udah bisa tahu pengecapan enggak, ada apa aja di kopi, asam kah, manis kah? Asam itu ada apa aja, manis itu ada apa aja, sampai segitunya. Barista itu sampai segitunya. Jadi di kopi ini nih misalnya ada rasa asam nih, nah asam itu dijabarin nih, asam apa nih,
asam sepet, masih bahasa gua nih, gua lupa asam sepet kah, asam buah kah, sampai segitunya barista. Makanya jangan, pesan gua jangan sotoy, jangan belagu lah, jangan sombong, biasa aja kayak gua nih. Iya. Gua ini barista ngopinya ini Biasa. nih, Ngopi. ya. Ngopi bang, orangnya enak banget bang. Ngopi bang, kita orangnya enak banget bang. Asik lu. Bang, ini pertanyaan terakhir ya. Apa tuh? Saya mohon maaf nih. Iya. Ya. Punya abang gede ya.